Ya. Nama saya Muhammad Syukur, tadi sudah disampaikan oleh Mas Nando dari Departemen Agronomi dan Hortikultura. Ya. Pada mata kuliah politik pertanian ini saya diberi tugas untuk beberapa kali pertemuan. Ya. 2 kali pertemuan sebelum UTS dan 2 kali pertemuan setelah UAS ini. Kebetulan sebelum UTS saya berhalangan hadir sehingga baru bisa masuk pada hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang kebijakan ekonomi. Ya, kebijakan ekonomi ini adalah pengantar diskusi. Nanti teman-teman bisa mendalami lebih lanjut ya sembari membahas tugas yang diberikan barangkali ya nanti akan dipandu oleh Mas Nando dan tim. Di mana kemampuan yang diharapkan setelah Anda mengikuti pelajaran atau bab ini adalah agar Anda mampu memahami dan menjelaskan tentang kebijakan di bidang pertanian. Yang pertama. Kemudian investasi di bidang pertanian, pembentukan dan kebijakan harga produk pertanian, harga subsidi input, dan pendanaan pertanian, baik kredit program, KUR, dan non-program. Kemudian resi gudang dan asuransi pertanian. Nah, materi yang kita akan diskusikan adalah tentang kebijakan ekonomi, kemudian investasi pertanian, pembentukan dan kebijakan harga, kemudian subsidi harga dan subsidi input, serta pendanaan pertanian. Teman-teman semua, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, termasuk di dalamnya pertumbuhan provinsi yang ada di Indonesia, itu dapat dilaksanakan melalui kebijakan sinergi. Ya, kebijakan yang sinergi antara pusat dan daerah. Itu dilakukan melalui pembangunan produk atau sektor unggulan dan klaster untuk meningkatkan nilai tambah. Ya, jadi ada produk atau sektor-sektor unggulan di masing-masing daerah sehingga sinergi pusat dan daerah ini dapat fokus kepada produk atau sektor unggulan tersebut. Kemudian memastikan the bottlenecking infrastruktur. Jangan sampai ada hal-hal yang menghambat ya, pemerataan, ya, percepatan pertumbuhan ekonomi. Ya, apa kira-kira infrastruktur yang bermasalah? Jadi infrastruktur jalan, kemudian irigasi dan lain sebagainya. Ini hubungan dengan pertanian. Kemudian pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Biasanya ini terkait dengan infrastruktur yang dibuat. Kalau ada jalan yang bisa menghubungkan dari daerah yang relatif maju atau daerah kota atau daerah pasar biasanya ke tempat-tempat produksi, ya, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tempat tersebut. Ya. Kemudian merencanakan pengembangan kawasan ekonomi khusus, termasuk pemberian insentif yang mendukung. Kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan berdasarkan informasi kekayaan, berdasarkan keunggulan komparatif dari kawasan tersebut, ya, yang berbeda dengan kawasan yang lain barangkali, ya, sehingga perlu didukung dan didorong. Nah, kebijakan ekonomi ini berhubungan dengan kebijakan ekonomi itu meliputi proteksi, kemudian promosi, peningkatan produksi dan mutu,
lembaga dan investasi. Jadi kebijakan ekonomi dalam rangka tadi pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu mencakup 5 hal ini. Yang pertama adalah proteksi. Proteksi ini upaya untuk melindungi produsen dari dampak liberalisasi perdagangan dunia yang seringkali tidak fair dan syarat distorsi. Produsen yang dimaksud di sini adalah tentu produsen di bidang pertanian. Ya. Kemudian pengendalian impor secara ketat, ini bisa didiskusikan ya teman-teman. Ya. Pengendalian impor secara ketat itu juga dihubungkan dengan perdagangan internasional. Ya. Nah ini cukup complicated. Ya, cukup kompleks ya permasalahannya kalau sudah berhubungan dengan ekspor dan impor ya. Kadangkala impor itu berhubungan dengan ekspor kita. Jadi kalau kita ingin ekspor ke suatu negara ya, kita juga kadang diharapkan atau bukan diharapkan, diharuskan untuk impor produk dari negara tersebut sehingga ada timbal balik. Nah, ini yang tidak mudah. Sehingga kalau kita protes kok impor terus, kok barang itu saja impor, nah ini juga harus dikaitkan dengan berbagai hal. Ya. Dalam perdagangan global kita harus paham ya bahwa negara-negara lain juga menginginkan ekspor tentunya. Ya. Ya. Jadi kalau kita menginginkan ekspor, negara lain pun juga ingin ekspor. Sama, jadi kita harus paham. Sehingga kita perlu lihat keunggulan komparatif kita di bidang apa, sehingga barangkali yang disebut dengan pengendalian impor itu adalah kira-kira barang apa yang tidak perlu diimpor, yang kita mempunyai keunggulan komparatif untuk memproduksinya di dalam negeri. Kemudian proteksi yang berikutnya adalah penetapan harga acuan atas produk pertanian, produk petani. Ya. Nah tentu proteksi ini harus juga dihubungkan dengan tadi kebijakan perdagangan internasional. Jangan sampai ada masalah ya dalam kesepakatan-kesepakatan yang kita ikut di dalamnya, kesepakatan internasional ya. Di mana di dalamnya terkadang ada sesuatu yang tidak boleh kita proteksi terlalu berlebihan. Ya. Jadi proteksi juga harus mengacu kepada sana. Kemudian promosi ini menyiapkan produsen sesungguhnya ya selama masa transisi menuju industri pertanian efisien dan berdaya saing. Ya, selain promosi dalam artian promosi dalam hal yang harfiah. Kita mempromosikan sesuatu, tapi produsen yang akan kita promosikan itu juga harus dipersiapkan sedemikian rupa. Ya. Antara lain promosi yang di sini adalah subsidi, baik bunga atau kredit program bagi petani, input, bantuan langsung, atau potongan harga atas mesin atau peralatan pertanian. Ya. Kemudian yang ketiga, ini sangat erat kaitannya dengan pertanian, yaitu peningkatan produksi dan mutu hasil. Berbagai program yang dibuat oleh pemerintah diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas. Program pupuk, subsidi benih misalnya, ya, dan lain sebagainya. Tadi pengembangan wilayah, kemudian identifikasi kecocokan wilayah itu dalam rangka bagaimana untuk mendukung adanya peningkatan produktivitas. Ya. Dalam hubungan dengan pertanian, bagaimanapun lahan kita terbatas. Lahan kita tidak bisa bertambah lagi, hanya segitu-segitunya. Sehingga kita perlu lihat pemetaan wilayah dan lain sebagainya, kira-kira program apa yang mampu mendukung produktivitas. Lalu dikaitkan dengan kecocokan misalnya tanaman tersebut di tempat tertentu. Nah, selain produktivitas, ini dari segi kuantitas tentunya juga perbaikan mutu menuju standarisasi produk industri. Ya, kalau kita ingin ekspor, maka tentu harus sesuai dengan mutu yang ditetapkan oleh para importer. Kalau kita ingin bersaing,
tentu mutu harus sesuai. Ya. Nah, mutu harus sesuai ini harus didasarkan kepada kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya menggunakan GAP, Good Agriculture Practices. Ya, SOP yang jelas, ya. Prima 1 2 3 misalnya diterapkan. Ya. Pertanian berkelanjutan misalnya. Kalau hubungannya dengan organik berarti harus pertanian organik, ya. Harus sesuai dengan ketentuan pertanian organik dan lain sebagainya, ya. Nah, sekaligus ini jawaban atas perubahan perilaku konsumen. Kalau untuk gula ini cenderung pada gula higienis misalnya perilaku konsumen. Kalau untuk padi, beras misalnya beras yang berkualitas misalnya untuk konsumen tertentu, ya. Untuk cabai yang mana? Ini karena saya penelitian cabai, ya. Ya. Sayuran yang seperti apa? Ya. Selain higienis, segar, lalu juga mempunyai kandungan gizi tertentu, ya. Nah, ini kaitannya dengan itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kelembagaan. Ini menyangkut hubungan timbal balik di antara pelaku usaha dan atau dengan kekuatan eksternal termasuk pemerintah. Ya, ada kerjasama di antara stakeholder. Ya, kelembagaan ini menjadi sangat penting agar petani mempunyai posisi tawar, agar petani bisa mengetahui informasi-informasi penting yang berhubungan dengan apa yang dia usahakan. Sebagai contoh, di Sleman ini saya pernah menilai binaan Bank Indonesia untuk cabai pasar lelang. Di situ mereka punya lembaga yang disebut dengan pasar lelang. Sehingga kualitas itu ditentukan oleh pasar lelang yang kemudian menghela harga. Dengan harga yang baik, maka petani itu terpacu untuk meningkatkan kualitas. Nah, adanya organisasi ini memudahkan petani untuk mendistribusikan hasilnya, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan sebagainya. Ya. Jadi pemberdayaan kelembagaan, koperasi petani kalau ada, kemudian forum temu kemitraan, penelitian dan pengembangan yang memungkinkan terciptanya iklim usaha kondusif dan terakomodasinya kepentingan pelaku usaha. Itu adalah kelembagaan. Saya kira kelembagaan sangat penting. Kemudian yang kelima adalah investasi. Ini merangsang investor bersedia menanamkan modalnya di bidang pertanian meskipun tidak mudah. Ya. Jadi berbagai lembaga keuangan misalnya ada pendanaan di bidang pertanian, tapi tidak banyak misalnya yang memanfaatkan atau tidak banyak yang dapat tersalurkan misalnya bidang pertanian yang sudah mapan, yang relatif mudah untuk diakses ke investasi, itu misalnya kelapa sawit, ya, dan sebagainya. Kemudian investasi juga menyangkut kemudahan perizinan, ya, lokasi usaha tadi kaitannya dengan infrastruktur, ya, dan fasilitas sehingga investasinya menguntungkan semua pihak dan aman. Nah, ini kata-kata menguntungkan semua pihak kemudian aman ini menjadi sangat penting, ya. Jangan sampai sudah ada fasilitas infrastruktur tetapi lalu untuk sampai melewati lokasi-lokasi tertentu ini selalu ada pungutan-pungutan liar misalnya. Ini bisa menyebabkan perusahaan angkat kaki dari wilayah tersebut. Ya. Teman-teman sekalian, investasi itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi investasi pertanian, kerangka pemikiran investasi usaha pertanian, program percepatan dan peningkatan ekonomi nasional, peranan investasi dalam pengembangan pertanian, perizinan yang harus dimiliki pada usaha pertanian, kebijakan insentif di bidang penanaman modal dan faktor penghambat investasi pertanian. Itu nanti akan kita lihat, ya. Apa itu investasi? Secara konseptual itu investasi atau investment adalah perubahan dalam input tetap, fixed input yang digunakan dalam proses produksi. Dalam definisi yang lebih sempit, investasi itu adalah perubahan dalam stok kapital fisik, modal, ya, yaitu input fisik yang mempunyai umur ekonomi 1 tahun atau lebih.
Dengan kata lain, investasi itu adalah pembentukan modal fixed capital formation. Jadi modal fix, modal tetap, ya, yang harapkan itu dari investasi itu adalah ke sana. Jadi pembentukan modal tetap itu misalnya pendirian bangunan atau konstruksi. Kemudian pembelian barang modal baru dari dalam negeri atau pembelian barang modal baru dan bekas dari luar negeri. Ya. Terkadang ada beberapa hal yang kita masih harus menggunakan atau lebih menguntungkan kalau kita menggunakan barang bekas karena relatif murah dan tapi masih bagus untuk digunakan. Lalu peranan investasi dalam pengembangan pertanian adalah untuk mendukung pengembangan usaha pertanian. Ya. Mendukung pengembangan wilayah tentunya, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui perdagangan dalam negeri, pembukaan jalur transportasi dan meningkatkan daya saing. Jadi investasi itu menjadi sangat penting. Ya, ini sangat ditekankan juga bahwa pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui perdagangan dalam negeri. Minggu yang lalu kita ada webinar AIPG, AIP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya kebetulan sebagai tim perumus di sana. Pak Bayu itu sebagai narasumber menyatakan bahwa kebutuhan pasar dalam negeri itu sesungguhnya 10 kali lipat dibandingkan dengan luar negeri. Jadi penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Ya. Sebelum kita berbicara untuk ekspor. Tentu ekspor itu sangat penting. Ya. Tapi kebutuhan dalam negeri itu tidak kalah pentingnya. Nah, kerangka pemikiran investasi dalam usaha pertanian itu masing-masing bidang ini sangat penting. Misalnya pemerintah. Pemerintah itu menyiapkan kebijakan, regulasi dan birokrasi, investasi, pemerintahan dan politik. Itu pemerintah. Kemudian sumber daya alam, lahan, air, iklim, infrastruktur ini juga bagian juga disiapkan oleh pemerintah dan stakeholder yang ada, pengairan, jalan pertanian, bangunan pasar, hasil pertanian dan sebagainya. Sumber daya manusia, nah ini sangat penting ya, pembangunan sumber daya manusia kaitannya dengan investasi. Jadi kalau misalnya ada yang mau melakukan investasi, ada investor yang melakukan investasi di sana, tetapi tidak ada sumber daya manusia yang bisa mengerjakan itu. Tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni. Ya, jadi misalnya kalau saya survei, kalau saya lagi eksplorasi cabai misalnya di Sumatera Barat, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, begitu ya. Mesti yang petani yang bergerak di bidang itu, yang menanam cabai itu adalah dari Jawa, mesti begitu. Ya. Nah, petani Jawa itu terbiasa untuk budidaya secara intensif. Sementara petani lokal itu misalnya Sumatera terbiasa untuk tanaman tahunan misalnya. Nah, jadi sumber daya manusia ini terkait dengan keterampilan, jumlah juga. Jadi ketika akan musim panen, ketika musim tertentu jumlah harus memadai. Selain daripada mutu sumber daya manusia dan upah tenaga kerjanya. Nah, ini menjadi masalah. Satu sisi kita harus kesejahteraan buruh, di sisi lain juga berhubungan dengan investasi. Tentu organisasi sumber daya manusianya juga harus penting. Kemudian sosial budaya, keamanan saya katakan tadi ya. Jalan ada, infrastruktur ada, lahan bagus dan sebagainya, tapi tidak aman. Ini juga tidak menjamin ya. Salah satu misalnya investor banyak menanamkan modalnya untuk investasi di bidang perbenihan itu di Jawa Timur, karena Jawa Timur misalnya aman, lahannya subur, sumber dayanya bagus. Sehingga rebutan ya investor-investor untuk produsen-produsen benih itu di Jawa Timur. Tentu sumber dana ya, pinjaman modal baik dalam maupun luar negeri. Ekonomi makro juga sangat penting ya. Jadi kalau ekonomi lagi bagus, gitu, nilai tukar lagi bagus, suku bunganya baik, ya, pasar modal, sistem perbankan yang menjamin, maka investor akan masuk. Sehingga ekonomi makro itu kadang menjadi kunci untuk suatu investor yang masuk ya. Ekonomi makro nanti hubungannya dengan politik. Kalau politiknya stabil, maka ekonominya bagus,
maka akan tercermin di sana pasar modal, nilai tukar dan lain sebagainya, sehingga investor itu akan bisa masuk. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah harga, baik input maupun output. Harga inputnya berapa di level produsen dan harga outputnya berapa. Ya, dengan adanya rantai tata niaga yang tidak terlalu panjang, maka harga input dan output tidak terlalu jauh misalnya, sehingga menguntungkan. Dan tentu yang penting juga adalah persaingan usaha. Sehingga persaingan usaha itu harus sehat, persaingan usaha itu harus dijamin, dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain di luar dari hubungan dengan usaha. Ya. Kemudian permintaan output baik dari dalam maupun luar negeri. Apakah produk pertanian itu permintaannya sangat tinggi? Ya, gejolak permintaannya bagaimana? Sekarang kita lihat harga sawit lagi naik, ya, melejit naik, ya. Luar biasa di minggu-minggu ini. Ya. Minggu-minggu sebelumnya pernah terjun payung. Nah, jadi harga-harga yang semacam ini itu menjadi ya sangat penting, dan outputnya. Jadi kalau misalnya minyak sawit itu diarahkan untuk ke berbagai output, maka tertarik orang untuk investasi di situ. Selain daripada minyak goreng, biodiesel, ya, dan lain sebagainya. Sehingga dari investasi usaha itu muncul kegiatan produksi pertanian yang tentunya karena kita negara agraris yang menuju kepada negara industri, gitu ya, yang berbasis pada pertanian, harus dipahami bahwa kegiatan produksi pertanian ini akan berdampak secara ekonomi. Ya, produksi pertanian tentu ketahanan pangan, itu yang pertama. Pendapatan pelaku usaha, termasuk juga petani, jangan dilupakan, ya, jangan dilupakan petani. Ya. Tentu devisa negara, kelapa sawit itu devisa negara nomor 1 untuk di usaha pertanian. PDB pertanian, masa pandemi ini pertumbuhan pertanian itu positif. Salah satu yang positif adalah pertanian, bahkan bisa sampai 16%. Ya. Kemudian dampak sosial karena sebagian besar penduduk kita ada di bidang pertanian, maka berarti kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan. Ya, mengatasi kemiskinan. Nah, dengan demikian maka ada perlu komitmen investasi pertanian, ya. Komitmen investasi pertanian itu mencegah kecenderungan turunnya pendanaan domestik dan asing untuk pertanian, ya, ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan di negara sedang berkembang, dan meningkatkan bantuan pembangunan publik secara signifikan. Jadi ketika pertumbuhan di bidang pertanian itu positif, maka investasi di bidang pertanian harusnya menarik. Kemudian meningkatkan investasi baru untuk produksi dan produktivitas pertanian di negara sedang berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai ketahanan pangan untuk masyarakat. Jadi ada komitmen tertentu selain daripada untuk hubungannya dengan bisnis, juga untuk aspek sosial, ya, dan aspek ketahanan pangan. Mengurangi kemiskinan saya kira sangat penting, dan mencapai ketahanan pangan untuk masyarakat. Nah, ini adalah alur kelayakan agribisnis, di mana yang dilihat pertama kali adalah calon areal, sesuai untuk peruntukan atau tidak. Lahan sesuai. Lalu kemudian untuk skala ekonomi, sesuai nggak lahan kelompoknya, apakah itu S1, S2, S3, itu kesesuaian lahannya. Lalu kemudian dilihat teknologinya, proses produksinya, biaya, yield, ya. Kemudian lalu dihubungkan dengan kelayakan finansial, layak atau tidak, lahan sudah sesuai, teknologi sudah ada, proses produksi sudah dikuasai, yield itu sudah bisa dihitung, ya. Cost itu sudah bisa dihitung juga, berapa biaya produksinya, cabai misalnya 100 juta per hektar, bawang merah 100 juta per hektar, costnya seperti itu, yieldnya berapa ton? 12 ton, rata-rata 9 ton nasional, dia bisa 12 ton atau 15 ton di lokasi itu. Maka akan terlihatlah kelayakan finansialnya. BC rasionya berapa? Layak, maka cek lagi yang lain dari segi sosial, dari segi potensi konflik, keamanan investasi, aman, baru masuk investasi, ya. Nah, pengelolaan, pengalaman SDM dan lain sebagainya itu yang berikutnya, ya. Baru semua bidang ini
harus dipelajari agar ya investor, agar investasi dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu tadi sudah saya sampaikan peran pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan. Ya. Peraturan Presiden misalnya, ini salah satu kebijakan yang dibuat. Itu Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 tentang investasi. Kita harus lihat apakah tanaman yang kita usahakan itu ya bersesuaian tidak? Ya. Apakah boleh tidak kita melakukan usaha itu, investasi itu? Nah, jadi ada 3 ini usaha di sini. Bidang usaha yang tertutup yang mungkin tidak semua orang boleh. Ganja misalnya, ya bisa saja ditanam untuk keperluan pengobatan, tapi tidak semua bisa orang menanamnya. Harus diawasi dengan ketat dan lain sebagainya. Itu ada daftar negatif investasi di sana. Ya, nanti saya akan sampaikan. Bisa Anda akses di Perpres nomor 44 tahun 2016. Apa saja daftar negatif dari investasi pertanian. Kemudian bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, yaitu bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi. Yang syaratnya harus bekerja sama dengan itu. Atau bidang usaha yang memang diarahkan untuk digunakan dengan mulai usaha mikro, kecil, dan menengah. Serta ada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Ya. Ini contohnya, ya budidaya ganja, itu ada aturannya. Itu tertutup, tidak boleh semua orang. Bahkan kalau melanggar ini akan berurusan dengan hukum. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix. Nah, ini harus dilihat. Pengangkatan benda berharga asal muatan, ini hubungannya dengan apa? Kelautan perikanan, masih dengan pertanian juga ya. Penangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Nah, ini hubungan dengan kelautan. Ya. Kalau kita lihat mengapa ke laut itu menjadi sangat penting, ini salah satunya juga, ya. Ada barang-barang berharga yang tenggelam, di situ yang banyak sekali yang belum dieksplor lebih lanjut. Lalu siapa yang punya dan sebagainya. Pemanfaatan atau pengambilan koral atau karang dari alam untuk bahan bangunan, kapur, kalsium, akuarium, ini juga tertutup. Ya. Industri pembuatan klor alkali dengan proses merkuri, ini udah bidang perindustrian. Jadi bidang pertanian itu tidak banyak ternyata yang masuk ke dalam usaha tertutup, tapi bisa dicek ya di daftar. Ini ada salah satu, ini beberapa contoh saja. Ya. Bisa dicek di lampiran 1 di peraturan presiden tersebut. Ini adalah bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Contohnya adalah persyaratan yang dicadangkan dengan UMKM, UMKMK. Ya. Usaha menengah, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi. Jadi padi misalnya, ya, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, itu kaitannya dengan untuk UMKMK. Nah, ini juga kaitannya dengan kebijakan. Apakah kebijakan untuk estate pertanian ini berhubungan juga estate padi misalnya, hubungan nggak dengan ini atau harus dirubah gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan kemitraan yang lain ya, ada industri pengolahan rotan gitu ya, kalau kehutanan ya, ada perikanan lain, bisa dilihat daftar dengan persyaratan tertentu. Ada yang mau coret-coret? Mohon maaf Pak, terpencet Pak. Jadi nggak apa-apa. Kalian mau menunjuk sesuatu nggak apa-apa juga ya. Menunjuk sesuatu, misalnya mau yang mana gitu ya. Saya juga bisa nyoret-nyoret nih. Nah, jadi apa tadi sudah sampai mana? Ini ya, sudah sampai kepada persyaratan tertentu. Jadi misalnya padi itu penanaman modal asing maksimum 49%, jagung itu maksimum 45%. Jadi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau kalau mau diusahakan itu penanaman modal asingnya 49%. Itu ini peraturan nomor 16. Saya tidak tahu apakah peraturan ini berubah tidak dengan Undang-Undang Cipta Kerja kaitan dengan modal asing. Bisa dicermati di situ ya. Jadi kalau misalnya berubah berarti beda lagi. Ini kelihatannya kalau kaitan dengan penanaman modal asing itu banyak yang berubah. Misalnya Undang-Undang Hortikultura yang berhubungan dengan penanaman asing untuk benih itu maksimum 30%. Nah, itu sudah dibuka, sudah tidak lagi seperti itu ya. Jadi kaitan dengan modal asing ini bisa dicek ke Undang-Undang Cipta Kerja.
Teman-teman sekalian, ini perizinan. Nah, ini perizinan menjadi sangat penting ya. Akte pendirian perusahaan, NPWP, izin prinsip dan izin lokasi dari pemerintah daerah, hak guna usaha, hak tanah, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perkebunan yang harus dilengkapi, studi AMDAL dan dilengkapi dengan pola kemitraan rencana. Ini nih izin-izin yang harus diperhatikan ya. Kemudian evaluasi lahan. Ya, tadi ada hubungannya dengan lahan ya. Suatu lahan dapat saja dikatakan tersedia dan memenuhi syarat luasan yang diperlukan, namun belum tentu lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya, karena harus didasarkan dengan tata ruang, ya, rencana tata ruang wilayah provinsi atau kota, ya, tata kawasan hutan dan perairan, atau dulu dikenal dengan tata guna hutan kesepakatan, dan kesesuaian lahan, baik tanah maupun agroklimat. Saya kira pada pertemuan sebelumnya tentang ini sudah dibahas lebih detail. Kemudian kebijakan insentif di bidang penanaman modal. Ada kebijakan insentif itu adalah insentif yang ditawarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk merangsang investor, ya, sektor swasta, baik yang bersifat umum atau bidang tertentu. Jadi apa kira-kira insentif yang diberikan kepada penanam modal? Biasanya berupa peralatan atau pembebasan pajak. Pajak-pajak tertentu dikurangi bahkan dibebaskan sama sekali. Secara umum itu diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Ya. Alasan dan bentuk pemberian selanjutnya, dan bentuk pemberian ini selanjutnya diatur oleh peraturan menteri atau kepala daerah. Ya, sebagai contoh, insentif keringanan biaya masuk untuk impor bahan baku industri yang produknya diekspor. Nah, jadi kalau bahan bakunya berasal dari impor, maka tentu harus rasional. Kalau tidak, bahan bakunya terlalu tinggi, ya, biayanya, maka untuk kebutuhan ekspor bahkan untuk kebutuhan dalam negeri akan terganggu. Tempe misalnya, ya, impor kedelai itu harus dikendalikan. Karena kalau tidak, maka harga tempe dan tahu akan tinggi. Ini akan menyebabkan banyak masalah. Apa saja faktor yang dapat menghambat investasi pertanian? Yang pertama adalah anggapan bahwa investasi sektor pertanian tidak menarik dibandingkan dengan sektor lain. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Saya sering sekali memberikan pelatihan kepada penilai kelayakan untuk bidang pertanian, Bank BRI misalnya. Ya. Berkali-kali memberikan pelatihan, saya tanyakan apakah ada yang sudah pinjam modal? Tidak, ternyata tidak banyak, gitu ya. Karena tidak mudah ternyata. Kemudian resiko usaha besar dengan masa pengembalian lama. Jadi bidang pertanian itu dianggap beresiko dan pengembaliannya relatif lama, terutama tanaman tahunan, ya. Kalau tanaman musim seharusnya kalau cabai itu 6 bulan selesai kembali, ya. Nah, kadang juga kondisi sarana pendukung dan infrastruktur juga dipelajari. Tidak mudah misalnya untuk mengangkut produk pertanian itu sampai kepada level pembeli. Ya, maka tadi saya katakan penting untuk pasar lelang. Kalau cabai di Jogja itu ada pasar lelang dan pasar lelang itu terletak pada 12 titik. Jadi mereka tersentralistik satu tempat, kemudian ada titik-titik pasar lelang yang di sentra-sentra petani, sehingga 8.000 orang petani itu bisa dilibatkan dalam pasar lelang tersebut, di mana mereka tidak perlu terlalu jauh membawa produknya di titik-titik tertentu, lalu titik itu nanti akan membawa ke titik sentral. Nah, infrastruktur itu harus dibangun, termasuk berarti juga kelembagaan. Kadang birokrasi yang panjang untuk usaha skala ekonomi yang cukup besar. Ini yang menjadi latar belakang mengapa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat. Ya, ada birokrasi yang akan dipotong. Ya. Dengan memotong birokrasi itu, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja dibuat, tetapi lalu banyak rentetan lain yang menyebabkan banyak pihak tidak puas. Ya. Kemudian kebijakan pemerintah termasuk otonomi daerah. Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang pusat dan daerah itu tidak klop, daerah mempunyai kebijakan sendiri. Ya. Iklim investasi yang tidak stabil tadi saya katakan. Ada politik yang tidak stabil, iklim juga saya kira menentukan juga ya, investasi. Ya. Sosial dan kelembagaan. Sosial ini juga kadang-kadang menjadi penting, ya, hubungannya dengan misalnya ini saat ini sedang lumayan ramai kaitannya dengan investor dari Perancis, gitu ya. Nah, itu
Sosial dan politik itu berarti dinamika politik dan sosial itu menjadi sangat penting. Boykot misalnya produk-produk Prancis. Padahal produk tertentu itu sebetulnya bukan produk Prancis, tapi produk dalam negeri, tapi investornya investor Prancis. Nah ini merugikan diri kita juga sesungguhnya. Karena itu produk kita. Kita udah tahu bertahun-tahun itu adalah kita yang punya, tapi investornya dari Prancis. Ya, tahulah yang saya maksud saya kira. Ya, saya tidak ingin menyebutkan barang karena nanti Anda boikot lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembentukan dan kebijakan harga. Ya, pengertian harga dalam suatu usaha, kebijakan penetapan harga, tujuan dan manfaatnya, metode penetapan harga, pembentukan harga produk pertanian. Ya, dimulai dari dengan perhitungan biaya pokok produksi atau BPP, harga acuan atau HPP, sampai dengan harga eceran tertinggi. Ya. Apa itu harga? Harga itu merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, ya termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan. Ini menurut Ciptono 2002. Agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Dan harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Sehingga penentuan harga menjadi sangat penting. Karena langsung terkait dengan laba. Langsung terkait dengan keuntungan. Kemudian menurut Harini, tahun 2008, harga itu adalah uang. Ditambah berapa produk, kalau mungkin, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Ya, itu. Lalu kebijakan harga. Apa itu kebijakan harga? Kebijakan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan ditetapkan pada suatu produk tertentu yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu. Ya, kebijakan harga oleh perusahaan maupun kebijakan harga oleh pemerintah misalnya. Harga itu sendiri merupakan titik krusial dalam suatu perusahaan karena menentukan pendapatan dari perusahaan. Sekali lagi, laba tadi ya. Nah, pentingnya penetapan harga dalam suatu perusahaan dalam menjalani bisnis atau usahanya karena suatu harga akan berpengaruh terhadap keuntungan. Sudah 3 kali saya menyebutkan itu. Ya. Nah, ini adalah alur penetapan harga. Memilih tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya produksi, analisis biaya atau harga tawaran pesaing, memilih metode penetapan harga, dan kemudian memilih harga final. Ini adalah alur-alur penetapannya, ya. Jadi berbagai hal itu dipertimbangkan, ya, termasuk juga mempertimbangkan harga dari pesaing, ya, termasuk juga saya kira berapa biaya produksi itu sangat penting, dan berapa permintaan. Kalau permintaannya banyak, mungkin ya harga bisa ditekan karena volume penjualan banyak. Ya. Apa tujuannya dalam menetapkan harga? Ya, apa tujuannya? Melindungi petani, ya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya, atau apa kira-kira menjaga stabilitas dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Nah, ini adalah tujuan penetapan harga. Jadi yang pertama tentu berorientasi laba, bahwa setiap perusahaan ini selalu milih harga yang dapat memastikan bahwa laba yang paling tinggi yang akan ditetapkan. Berorientasi pada volume, yaitu penetapan harga berorientasi pada volume tertentu. Kalau sedikit harganya sekian, kalau banyak harganya mungkin lebih bisa ditekan. Berorientasi pada citra atau image. Image perusahaan dapat dibentuk melalui harga. Bisa harganya promo dulu, kemudian nanti baru setelah image terbentuk baru mulai naik. Atau image barang itu sudah sangat terkenal sejak dulu, ya. Jika disebutkan itu malah Aqua misalnya, penyebutan air itu Aqua, atau Honda di tempat-tempat tertentu, ya. Kamera Kodak. Jadi sekali sudah secara tidak sengaja kita sedang bentuk image, ya. Mau makan mie instan, makan Indomie katanya. Padahal yang dimasak adalah super mie. Nah, stabilitas harga. Nah, bagaimana? Jadi tujuan penetapan harga juga stabilitas harga, yaitu penetapan harga yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga perusahaan dengan harga pemimpin pasar. Jadi agar harga itu relatif stabil, tidak turun naik, agar tidak membingungkan konsumen tentunya. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah masuknya pesaing, ya. Jadi kalau tidak ekonomis bagi pesaing, tentu pesaing tidak akan masuk karena harga kita sudah terlalu rendah. Kenapa harga rendah? Karena
biaya produksi kita rendah. Kenapa biaya produksi rendah? Karena efisien. Selain juga tentunya karena volume penjualan banyak. Ya. Dan juga mempertahankan loyalitas konsumen. Produk-produk tertentu itu akibat dari loyalitas konsumen yang sudah bertahun-tahun dijaga sedemikian rupa. Ya. Mendukung penjualan ulang atau menghindari campur tangan pemerintah. Nah, ini adalah metode penetapan harga. Yang pertama adalah cost plus pricing method, yaitu harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan. Ini yang paling mudah. Harga didasarkan kepada biaya total produksinya apa, kemudian laba yang diinginkan berapa. Dengan kata lain, perusahaan menghitung biaya keseluruhan yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu produk, kemudian menetapkan berapa persentase laba yang diinginkan. Setelah itu, biaya tersebut dijumlahkan dengan laba yang diinginkan, sehingga harga tersebut yang akan menjadi harga dari produk itu. Ini adalah metode yang paling mudah. Siapapun bisa, termasuk kita. Dalam hal bisnis, kita mudah sekali menentukan ini. Harga yang didasarkan pada keseimbangan antara perkiraan permintaan pasar dengan supply. Dengan kata lain, semakin tinggi permintaan pasar akan suatu produk, maka akan semakin tinggi harga yang akan ditetapkan oleh perusahaan, begitupun sebaliknya. Nah, saya kira ini supply dan demand. Dan semakin tinggi supply produk kepada pasar, maka semakin rendah harga yang ditetapkan karena melimpahnya barang tersebut. Nah, ini yang dijaga sebetulnya ketika harga cabai itu berfluktuasi, yang perlu dijaga itu adalah supply dan demand. Karena harga akan naik kalau permintaan tetap sementara supply berkurang. Karena keadaan iklim dan cuaca misalnya. Di musim hujan seperti saat ini cabai sudah mulai naik merangkak karena memang barangnya tidak ada. Ya, meskipun impornya dibuka, negara lain juga tidak memproduksi hal semacam itu. Cabai keriting misalnya, tidak banyak negara yang produksi. Nah, sehingga sangat rentan dengan ini. Supply dan demand sangat rentan, terutama untuk produk-produk yang tidak bisa disimpan. Cabai itu tidak bisa disimpan. Jadi beberapa hari setelah dipanen, paling lambat seminggu sudah harus sampai ke konsumen. Sehingga kehilangan hasil di level produsen akan menyebabkan barang hilang di level konsumen. Harga akan naik. Kemudian harga juga didasarkan pada kondisi-kondisi pasar yang bersaing. Jadi dengan kata lain, sebuah perusahaan dalam menetapkan suatu harga juga mempertimbangkan harga yang ditetapkan oleh para pesaingnya. Biasanya pendatang baru ini harus tahu diri. Tidak bisa dia langsung harganya naik. Kecuali kalau ada sesuatu yang merupakan keunggulan komparatif dari produk yang dia buat. Ini adalah contoh pembentukan harga gabah. Biaya produksi hasilnya berapa? Nah, nanti dikalikan. Biaya produksi berapa, kemudian hasilnya berapa, itu dibagi. Bukan dikalikan, dibagi ya. Kemudian dapatlah biaya pokok produksi. Gabah kering panen. Itu adalah keuntungan petani. Ya. Ditambahkan dengan keuntungan petani maksud saya. Kemudian masuk ke harga acuan yang kira-kira biaya produksi plus keuntungan petani. Ada transportasi, ada resiko, ada keuntungan tengkulak, itu nanti akan masuk, kemudian jadilah harga beras di penggilingan. Baru nanti harga eceran tertinggi ditentukan oleh pemerintah. Harga gula. Jadi ini beda lagi, ini ada BPP, kemudian keuntungan petani, HPP, keuntungan petani plus investor, dana talangan, harga lelang, ya, transportasi dan risiko masuk jadi harga di gudang pembeli. Baru nanti harga eceran, ada margin tata niaga, transportasi, risiko dan lain sebagainya. Baru harga eceran. Ya, luar negeri juga begitu. Jadi itu yang belakangan adalah petani, yang sebelah kiri adalah impor. Bawang merah juga sama, biaya produksi, hasil panen berapa? 100 juta misalnya biaya produksi, hasil panennya 8 ton. Maka 100 juta dibagi 8 ton itu sekitar 12.500. Karena harga bibitnya mahal, 50 juta. Dengan menggunakan benih, ya, dengan menggunakan benih itu harga benih menjadi lebih murah, maka ini bisa ditekan. Sehingga harga penjualan petani juga bisa ditekan, ini 7.000 sampai 30.000. Kalau BPP itu 12.000, harganya 7.000 sangat merugikan. Jadi harus di atas 12.000 tentunya. Ya. Dan dengan transportasi, resiko, keuntungan tengkulak dan lain sebagainya, maka harga di level eceran itu harus di atas 15.000 sampai 50.000. Lalu dari harga itu ada subsidi, ya, subsidi harga, atau juga subsidi input, karena subsidi input saya kira nanti juga akan kaitannya dengan harga, ya. Apa itu pengertian subsidi, manfaat subsidi, jenis subsidi, ya, baik untuk
subsidi harga output, dan bunga pinjaman. Kemudian pelaksanaan subsidi dan dampaknya, ya, kelemahan, dampak positif, negatif dari subsidi. Kita lihat. Apa itu pengertian subsidi? Subsidi itu juga disebut dengan subvensi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Ya, biasanya yang berikan itu adalah pemerintah. Ya. Jadi alokasi anggaran pemerintah yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi atau yang menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi ada catatan tertentu bahwa barang itu harus memenuhi hajat hidup orang banyak. Ya. Sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan anggaran untuk membuat subsidi. Memang pro kontra tentang subsidi. Ini bisa dijadikan topik diskusi, pro kontra subsidi. Itu ada yang tidak setuju dengan subsidi karena meninabobokan, ada yang menyatakan sangat perlu subsidi untuk melindungi dan sebagainya. Saya kira hal-hal semacam itu menarik untuk didiskusikan. Nah, subsidi bermanfaat untuk menurunkan harga di pasaran. Jadi misalnya subsidi BBM, subsidi harga beras raskin, subsidi harga pupuk dan lain sebagainya. Dengan adanya subsidi ini, maka masyarakat yang daya belinya jauh di bawah rata-rata, ya, jauh di bawah rata-rata daya beli masyarakat umum, akan bisa ikut membeli barang yang pokok atau barang primer yang dibutuhkan. Biasanya hubungan dengan barang pokok atau barang primer subsidi itu. Ya. Dan pada pelaksanaannya subsidi pasti ada dampaknya, saya katakan tadi. Ya. Ada penyimpangan, misalnya kalau subsidi input itu subsidi pupuk misalnya, ya ada penyimpangan dalam pelaksanaan programnya. Ketika pendataan rencana definitif kebutuhan kelompok ini ada masalah. Penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak ini sering terjadi. Perhitungan volume penyaluran juga ada masalah di sana. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, penghitungan subsidi pupuk dan pengawasan program pupuk bersubsidi ini menjadi isu-isu yang ada setiap tahun tentang ini. Tiba-tiba misalnya pupuk hilang di pasaran, ya, karena misalnya tersalurkan kepada tempat yang tidak semestinya. Jadi ini yang saya katakan plus minus subsidi. Untuk jangka pendek itu mendorong usaha petani, tetapi dalam jangka panjang akan membangun sifat ketergantungan tadi, ada pro kontra tadi. Ada rasa ketergantungan petani terhadap subsidi. Ya. Pengawasan yang lemah akan menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran. Ini tadi kaitannya dengan berbagai hal dan menimbulkan dua harga input yang berpotensi disalahgunakan dan kecemburuan antar petani, kecemburuan antar wilayah, kecemburuan antar negara, sehingga terjadi penyelundupan karena ada selisih harga antara dalam dan luar negeri misalnya. Dapat menimbulkan salah penilaian yang merugikan jika produk hasil subsidi diekspor. Nah ini kaitannya dengan kebijakan ekspor impor dan juga kesepakatan ekspor impor. Ya. Subsidi output ini dianggap lebih baik daripada subsidi input karena subsidi input jalurnya panjang, ya, sehingga rentan untuk ada penyelewengan, perlu pengawasan yang ekstra ketat. Kalau subsidi output itu menjamin harga, ya, jadi petani dipersilakan untuk melakukan usaha budidayanya menggunakan input yang sama dengan petani yang lain, sama dengan masyarakat lainnya, tetapi lalu harga itu dijamin melalui subsidi. Ya, jadi selisih antara harga di petani dengan harga di pasar itu ditanggung melalui subsidi. Itu adalah subsidi output namanya. Terakhir ini adalah pendanaan pertanian. Pendanaan pertanian ini banyak sesungguhnya yang bisa diakses begitu ya. Bank Indonesia itu mendorong beberapa pendanaan bidang pertanian untuk berbagai bank swasta maupun BUMN. Jadi pendanaan pertanian itu sumber dana yang dapat digunakan. Bisa berupa jenis kredit, program dan program maupun non-program, KKPE, revitalisasi perkebunan, KUR misalnya. Dana lain yang dapat digunakan, CSR dan sebagainya. CSR saya kira ini sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat dan petani. KUR itu kadang-kadang petani juga tidak paham dengan KUR, ya, maka perlu adanya kelembagaan, organisasi agar mereka tahu itu apa KUR dan penyalurannya biasanya melalui lembaga. Resi gudang ini belum begitu berkembang dengan baik, landasan hukum saya kira sudah ada, tapi penerapan di lapangan masih belum optimal.
Asuransi pertanian, nah, landasan hukumnya apakah sudah ada, bagaimana pelaksanaannya? Nah, hingga saat ini kelihatannya asuransi pertanian belum berkembang dengan baik. Ya. Saya kira itu ya teman-teman yang sebagai pengantar diskusi, pengantarnya kok 1 jam ya. Selanjutnya silakan kita diskusi apakah tanya jawab di sini atau nanti diatur oleh Mas Nando dan ada Mas Mukhlisin juga kelihatannya di kelas ini. Ya. Terima kasih pengantar dari saya. Mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas bangun.